Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini kami ingin membagikan pengalaman kami dalam melakukan pengabdian masyarakat di Kota Bontang. Di sini kami mewawancarai pedagang kaki lima dan kami memberikan kemasan yang menarik kepada mereka, di mana kemasan tersebut terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya kami akan menayangkan video wawancara kami dengan penjual donat, di mana beliau sudah 5 tahun berjualan namun hanya menggunakan kantong plastik dalam kemasannya. Silakan saksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Oke. Langsung saya mulai pertanyaan nih Pak ya. Ya, Bapak mulai usahanya dari tahun berapa Pak? mulai jualan. Iya Pak. Mulai jualan kalau tidak salah 15 tahun sudah. 15 tahun. 2005. Itu tahun 2005 Pak ya. Awal-awalnya itu bagaimana usaha Bapak mulai merintisnya seperti apa Pak? Ya, dulu itu sebelum jualan ya kerjanya itu kan ya ikut truk itulah. Ketrak Pak ya. Nah, begitu punya modal dikit-dikit kita usaha sebelum punya istri kan. Iya. Tak jelaskan lebih awal. Iya Pak. Kita usaha jualan roti, roti bakar keliling itu. Nah, begitu punya istri, Baru masuk ke. nah begitu usaha sendiri langsung jualan donat gini kan. Untuk awal-awal buka usaha itu Pak, Bapak itu sudah mulai rame atau masih Pak? Untuk perintisan awalnya Pak. Ya, pertama merintis itu ya namanya usaha masih baru ya, peminatnya ya kurang lah, tidak kayak sekarang kan ya sudah ada langganan, tidak kayak dulu lah. Nah, Oke. Jadi dulu tuh masih mulai merintis itu nggak terlalu juga Pak ya. tidak terlalu rame lah. Sekarang ini untuk seharinya berapa Pak omsetnya Pak dapat Pak? Ya namanya orang jualan kayak gini tidak tentu Mas, Nggak tentu, Mas. penghasilan ya kadang habis kadang masih gitu kan. Kalau untuk pelanggan tetapnya itu banyak tapi Pak ya? Ya alhamdulillah banyak. Oke. Terus untuk harga-harganya Pak, biasanya berapa Bapak pasang untuk jualan Bapak? Nah kalau harganya ini 2.000 per biji. Bapak nih berdagang sendiri atau dibantu sama bagian lain Pak? Kalau saya dibantu adikku itu. Oh, jadi Cuma cuma dua orang aja Pak untuk usaha ini Pak ya? Oke. Sudah. Langsung aja Pak. Oke. Ini Pak, kita ada bantuan dari Teknik Mesin UMKT untuk memberikan Bapak kemasan yang bisa didaur ulang untuk membantu mengurangi polusi sampah plastik. Iya. Ya Pak, sekalian terima Pak. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menayangkan video wawancara kami dengan penjual susu kedelai. Beliau memiliki masalah dengan penjualannya yang tidak bisa menjual susu kedelai pada saat hangat dikarenakan terdapat masalah di kemasannya yang mudah meleleh. Penasaran dengan keseruan kami mewawancarai beliau? Mari saksikan. Mohon maaf dengan siapa Pak namanya Pak? Neo. Ya, saya kenalin dulu Pak. Ya, lagi corona gini ya Pak. Ya. Untuk sekarang, mohon maaf saya minta izin dulu Pak. Bapak berkenan nggak buat kita wawancarai Pak? Kami dari Teknik Mesin kan ada program pengabdian Pak. Jadi kami itu ingin mengabdi kepada masyarakat sekarang. Kontribusi, kami itu ingin berkontribusi kepada masyarakat sekarang. Nah, kami itu melihat sekarang lagi corona gini kan, kabarnya Bapak tuh penjual susu kacang kedelai ya Pak ya? Iya benar. Nah, ada impact apa tuh, dampaknya nggak Pak? Corona gini nih Pak. Kalau susu kedelai sih kalau di corona kayak gini nggak terlalu berdampak sih. Karena kan susu kedelai kan konsumsi masyarakat hari-hari bisa disebutkan. Dan juga di dalam susu kedelai itu terbanyak vitamin lah. Vitamin yang sangat bermanfaat untuk pada saat corona seperti ini. Jualan masih offline itu atau ada online-nya? Kalau sekarang sih masih offline. Terima Gojek atau GoFood juga Pak? Kalau di sini pakai Grab sih, Grab atau kurir-kurir gitu. Berarti terima juga Pak? Iya. Berarti udah ada nama dong di sini? Iya lumayan lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Nah, untuk itu sendiri tuh pembuatannya biasanya berapa lama sih? Kalau pembuatan dari awal proses perendaman sekitar 8 jaman lah. 8 jam kan? 8 jam. Singkat begitu. Semalam bisa berarti? Enggak, yang paling lama kan proses perendamannya. Karena kan kacang kedelai itu kan dari kacang kering. Dari kacang kering yang biasa di pasar itu kita rendam dulu. Paling minim 4 jam perendaman. Setelah 4 jam dikupas kulitnya, dicuci bersih, baru kami lakukan penggilingan.
Oh, berarti setelah itu penggilingan. Dari penggilingan sampai dengan pengemasan itu sekitar 3 atau 4 jam lah. Jadi totalnya 8 jam. Seperti itu. Terus kalau pengemasan itu biasanya gimana, mendadak pembeli datang dikemas gitu? Oh enggak, kalau pengemasan ya kita setiap hari kan kemas. Jadi langsung pembeli datang beli gitu? Ya sementara sih kita ecer, ada yang pesan online juga, ada yang via telepon, seperti itu sih. Cuma kalau kapasitas per hari masih kecil. Satu hari cuma bisa 15 liter lah. Ya, 15 liter. Alhamdulillah. Nah, kalau itu kemasannya itu gimana, Pak? Pasti polosan atau Kalau kemasan pertama kan saya pakai gelas cup. Cuma gelas cup kan agak kecil? riskan, dalam artian kan terlalu panas kan, jadi susu kedelainya kan panas, ditambah gelas yang panas bakal leleh. Agak penyok gitu, terus saya ubah pakai botol yang 500 ml. Nah, tapi kalau di botol itu kan kekurangannya karena maunya saya jual susu kedelai itu diterima hangat sama customer saya. Jadi dia tetap bakalan kisut kayak penyok gitu botolnya. Cuma kan kita nggak bisa nunggu terlalu lama juga untuk dijual. Jadi habis setelah proses perebusan, pendiaman, nunggu agak dingin kan baru kita masukin dalam botol. Nah, baru kita lakukan pengemasan. Nah, ini Pak, ini ada dari kami Pak, ada kemasan yang kekinian. Nah, mau diterima Pak. Nah, jadi harapannya dibuka dulu Pak, nggak apa-apa. Oke, saya juga. Nah, jadi harapannya tuh ada pilihan kayak seperti pada boba kan, karena lagi ngetren boba dan iya, sebenarnya tujuan utama saya itu pengen nutup boba-boba itu sih. Ya, ini tuh jadi rencana saya mau pengen jual di jalan atau offline gitu dengan varian-varian yang berbeda sebenarnya, cuma waktunya aja yang masih belum ketemu. Nanti bisa jadi opsi Pak. So langsung dadakan, jadi pembeli datang bisa langsung masuk kedelai langsung dibawa gitu. Oke. Iya. Keren. Bisa dibawa keliling atau bisa di tempat juga. Iya. Dibawa ke kedai-kedai pada umumnya. Iya sih. Gue memang tujuan akhirnya pengen jual offline. Jadi selain susu kedelai ada juga kembang tahunya. Oh, iya. Cuma berhubung waktunya belum Dapat ya? ya jadi masih susu kedelai aja. Ya. Iya. Terima kasih Pak semuanya Pak. Oke. Makasih ya. Ya, perkenalkan, nama saya Nalendra Mataram. Di sini saya menggantikan posisi Muhammad Khairul sebagai presenter untuk video kali ini. Oke, selanjutnya kami akan menayangkan video wawancara kami dengan penjual keripik singkong. Hebatnya, beliau sudah bisa mengecongkolahkan anaknya hingga sukses. Nah, penasaran dengan kehebatan dan juga pengalaman beliau? Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kenalkan diri, nama saya Muhammad Iqsal. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ini mau wawancara Ibu. Sebelumnya, nama Ibu ya? Masih, Ibu Anis ya. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai pedagang? Dari 92 sampai sekarang. Mengapa Ibu memilih bekerja sebagai tukang keripik? Waktu itu kayaknya memang itu yang saya pilih gitu Mas. Pengalaman yang aku miliki itu. Gitu. Di mana biasanya Ibu berjualan? Masih awal-awal. Oh ya, di pinggir-pinggir jalan itu, kalau dulu itu banyak Mas, ada 8 rombong di Buntang, terus ada 8 lagi di Sangatta, tapi sekarang ini tinggal 1 rombong aja, soalnya cari teman kerja susah. Sekarang itu cari teman kerja. Dulu modal Ibu awal merintis dagang itu berapa kira-kira modal? Sudah lupa ya, Lupa ya. karena sudah lama sekali.
Dan waktu itu kan masih namanya masih modal pertama, jadi seadanya dianukan gitu, seadanya diberikan apa gitu. Anehnya. Oh ya, produksinya. Jadi pas awal-awal mulai berjualan tuh berdagang alatnya masih manual. Iya. Biasanya dulu berapa kilo tuh Bu biasanya singkongnya? Sehari ya? Sehari. Kayaknya 25-an kilo waktu pertama-pertamanya jualan. Hari itu tuh. Iya. Alhamdulillah. Sisanya 50 sisiran. Terus bahan Bakunya yang bibit singkong ya dari singkong, yang bibit pisang dari pisang. itu singkongnya habis dipotong itu langsung digoreng itu. Iya, direndam dulu sama air kapur. Kemasan yang Ibu dulu gunakan kemasannya itu? Nggak pernah pakai kemasan Mas, langsung pakai itu aja, kantongan itu. Karena jualnya kan di pinggir-pinggir jalan. Oh, jualnya di pinggir jalan itu ya. Kalau keripik ini kayaknya kalau dikemas dulu pernah kemas itu enggak seberapa laku. Lama lakunya itu. Kalau keuntungan Ibu sekarang kan ternyata dari tahun ke tahun tuh naik terus kan Bu. Alhamdulillah. Itu kalau yang sekarang nih kira-kira omset yang Ibu dapatkan per bulan tuh bisa berapa juta? Apa ya Mas? Kalau itu kayaknya nggak bisa loh Mas. Soalnya uang itu kan nggak tahu setiap hari digunakan untuk apa gitu. Jadi nggak bisa mengumpulkan sekian gitu, nggak bisa. Kalau habisnya aja per hari bisa. Singkongnya itu kayaknya ada 30 kiloan sampai kalau pas lagi rame sampai 40 kilo singkongnya. Kalau pisangnya itu sekitar 20 kiloan satu hari. Yang membantu Ibu berdagang apa dari awal produksi sampai menjualkan tuh Ibu sendiri atau dibantu? Iya, saya sendiri, terus yang membuat 3 orang, saya sama suami saya sama kakak saya. Suka duka Ibu selama jadi pedagang? Sukanya kalau pas rame, dukanya kalau pas sepi tuh ya Allah, tak sepi banget jual. Terakhir Ibu, harapan untuk Ibu ke depannya untuk usaha Ibu nih, untuk ke depan. Apakah ingin menambah produksi lagi atau membuka cabang mungkin penjualannya gimana? Kayaknya sekarang itu gimana ya Mas? Ya mau menambah itu kayaknya sudah susah karena di Buntang itu sudah padat penjual, terus pemasarannya itu sudah susah. Kalau bisa sih ya bisa mau aja tambah apa pemasarannya. Cuma kayaknya itu apalagi di musim COVID ini. Ya Bu, itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya. Kasih. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video wawancara kami. Don't forget to subscribe, like, and also comment. Stay tuned on our YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.